Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini sebelum kita jalan aktivitas kita, biarlah kasih karunia Tuhan, hikmatnya menolong kita untuk dapat melalui setiap hari-hari ini dengan penuh rasa hormat dan juga penuh hikmat yang daripada Allah yang menuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kiranya hari ini aktivitas kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dipenuhi dengan hikmat Allah untuk kami dapat melangkah, untuk kami dapat bertindak dengan tuntunan daripada Engkau. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama dapat menjadi bagian untuk kami dapat terus bertumbuh, untuk kami dapat melangkah dengan penuh keyakinan dan penuh dengan iman. Kami mau lihat karya-Mu Tuhan melalui hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasal 22 dari 1 sampai 19. Tema saya hari ini adalah Tuhan menyediakan. Ketika Abraham dipanggil sebagai bapa seorang beriman, dia mulai menghidupi apa yang menjadi julukannya. Yang pertama, tentu saja dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya akan perkataan Allah dan dia mengimaninya, dan itu terjadi dalam kehidupannya walaupun dalam perjalanannya dia menghadapi proses. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah ini pun Abraham memiliki perkataan iman yang luar biasa. Dia penuh keyakinan ketika dia menghadapi menurut saya situasi yang sangat menyusahkan kehidupannya. Suatu waktu ketika Allah berfirman, Abraham, pergilah ke gunung, nanti akan kukatakan kepadamu, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, Ishak, kepadaku. Tentu saja ini membuat Abraham sangat bingung, bertanya-tanya, mengapa Tuhan anak yang kau janjikan ini kau minta? Tetapi Abraham penuh dengan keyakinan kepada Tuhan bahwa semua yang dia miliki adalah milik Tuhan. Ujian yang luar biasa yang dia hadapi, dia tidak lagi memikirkan apapun, tetapi harta yang berharganya atau kehidupan yang berharga yaitu anaknya diminta oleh Tuhan. Terkadang kita masih memikirkan pemberian kita kepada Tuhan, entah itu keuangan kita, kehidupan kita, sedangkan ujian kita untuk diri kita ataupun memberikan nyawa kita belum pernah diuji sampai segitu. Apakah iman kita, standar iman kita sudah melebihi apa yang ada pada kita, yaitu fokus hanya kepada uang atau kepada kehidupan. Tetapi yang menarik di sini, ketika Abraham hendak menyerahkan anaknya, dia mengatakan perkataan imannya. Ketika dia hendak pergi, Abraham berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini, di ayat 5, dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Situasinya bahwa Abraham tahu anak itu hendak dikorbankan dan dia pasti akan pulang sendirian. Tetapi dia berkata kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia tahu bahwa anaknya hendak dipersembahkan, tetapi dia berkata dengan iman bahwa kami akan kembali ke sini. Terkadang perkataan kita bisa menentukan apa yang terjadi. Ini adalah Amsal pun berkata demikian. Manusia ditentukan oleh lidahnya. Tidak hanya itu, kemudian ada perkataan yang lain yang dikatakan oleh Abraham. Ketika Ishak bertanya, Bapa, di sini sudah ada kayu dan api, tetapi di manakah anak domba itu? Kemudian Abraham berkatakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jadi dua kali Abraham berkata dengan iman ketika dia berkata kepada bujangnya, kami akan kembali bersama. Dia mengimani, Tuhan, aku yakin aku akan kembali bersama dengan anakku. Yang kedua, dia berkata bahwa Tuhan, aku yakin domba itu akan disediakan oleh Tuhan. Dan benar di kemudiannya bahwa
Tuhan menyediakan anak domba di situ. Makanya di ayat 14 dikatakan Jehovah Jireh. Dikatakan di gunung inilah Tuhan menyediakan anak domba untuk dia dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dan Tuhan mengabulkan perkataan Abraham. Jadi hari ini mari kita mulai berkata-kata dengan iman, karena Allah adalah Allah yang menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya berkat-Mu hari ini selalu ada bagi kami. Firman-Mu ada dalam kehidupan kami, dan kami mau terus Tuhan beriman kepadamu, dan hidup kami mau kami lakukan dengan penuh keyakinan dan iman terhadap Engkau. Kami mau melihat karya-Mu Tuhan di dalam hidup kami melalui iman kami. Dan kami percaya bahwa Allah lah yang selalu menolong kami. Terpujilah Engkau ya Yesus. Kami menyerahkan aktivitas ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, biarlah hanya perkataan iman yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.